Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Baihaqi As-Sairin di channel YouTube Majlis Dzikir Nur Asror, wadah yang menyediakan video kegiatan-kegiatan taklim juga kegiatan lainnya dari Majlis Dzikir Nur Asror. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga selalu dalam lindungannya, sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berikut ini kami akan menampilkan satu rekaman video taklim di malam Sabtu yang bertempat di Pondok Pesantren Az-Ziyadatus Sholihat. Tapi sebelum kita sama-sama menyaksikan video berikut ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube Majlis Dzikir Nur Asror. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan video persembahan dari kami. Qala Sultanul Awliya qaddasallahu sirrah, la tadilla li ghairi, la tadilla li ghairi, i'rifni wajhal ghairi, ittasil bi wanqati' an ghairi, utlubni wa a'rid an ghairi, ila ilmi, ila qurbi, ila maliki, atau ila mulki, ila mulki, ila sultani, la tadilla li ghairi. Jangan kamu rendahkan dirimu kepada makhluk selain aku. I'rifni wajhal ghairi, kenali aku dan lupakan makhluk selain aku. Kenali aku dan lupakan makhluk selain aku. Ittasil bi wanqati an ghairi, sambungkan hatimu kepadaku dan putuskan hubunganmu dari makhluk selain aku, dan putuskan hubunganmu dari makhluk selain aku. Utlubni wa a'rid an ghairi, mendekatlah kepadaku dan berpalinglah dari makhluk selain aku. Ila ilmi, ila qurbi, ila mulki, ila sultani. Mendekatlah kepada ilmuku, mendekatlah ke sisiku, ke kerajaanku, ke dalam kekuasaanku. La tadilla li ghairi, jangan kamu rendahkan dirimu kepada makhluk selain aku. Kita balik lagi ke bahasan-bahasan sebelumnya. Memang di dunia ini ada dua kerajaan besar.
Ada kerajaan Allah dan ada kerajaan iblis. Ada tuntunan Allah, juga ada bujuk rayu iblis. Nah, kita diperintahkan untuk selalu dalam semua aktivitas kita mengikuti tuntunan Allah. Ya, tentunya tuntunan Allah berarti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian disampaikan oleh para guru kita. Itu bagi. Poinnya, jangan kamu rendahkan dirimu kepada makhluk selain aku. Artinya kita hanya patuh dan tunduk kepada aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita. I'rifni wajhal ghairi, kenali aku dan lupakan makhluk selain aku. Contohnya ketika kita mendapatkan rizki, ketika kita mendapatkan harta, di sini terapin kenali Allah dan lupakan makhluk selain Allah. Yang pertama harus kita sadari bahwa rezeki yang kita terima ini datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Kalau masih ingat masih bagus. Kayak orang makan, sebelum makan baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun misalnya di awalnya lupa, udah keburu habis. Kalau misalkan di awalnya lupa, kan ada anjurannya. Ketika di tengah-tengah baru ingat, ya udah baca doanya bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bahkan meskipun tinggal secomot, ya tetap baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, yang paling pertama tugas kita yakini bahwa ini anugerah dari Allah. Bukan pemberian makhluk. Meskipun jelas-jelas ada yang nganterin ke sini, misalnya Bang Tony atau Omar atau Cakrin, itu tetap yakini bahwa ini anugerah Allah. Makhluk mah cuma perantara. Padahal meskipun tanpa perantara, ya Allah Maha Kuasa. Atau sebaliknya kayak sekarang lagi musim penyakit. Yang paling pertama harus kita tanamkan keyakinan bahwa penyakit ini datangnya dari Allah, bukan karena makhluk. Meskipun terpulangnya lewat makhluk, begitu. Kita dapat rezeki juga yakini itu dari Allah. Begitu rezeki yang kita miliki hilang pun harus kita yakini bahwa ini ya kehendak Allah. Penyakit pun begitu, yakini bahwa ini dari Allah. Begitu sembuh pun ya yakini bahwa Allah yang menyembuhkan. Tapi tetap Bang Tony, misalkan ada orang yang nganterin duit ke rumah kita, ucapan terima kasih mah kudu. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Itu hadis. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Memang rizki itu sumbernya memang dari Allah. Tapi makhluk yang jadi perantaranya pun ya harus kita ucapkan terima kasih. Ya Oman nganterin gitu. Ini A ada titipan dari Babe, ada 10 juta. Apa? Ya ujungnya tetap ini man sebagai ucapan terima kasihnya udah nganterin kemarin, kan dikasih 50.000. Kemudian ittasil bi wan qati an ghairi, sambungkan hatimu kepadaku dan putuskan hubunganmu dari makhluk selain aku. Sambungkan hatimu kepadaku, artinya setiap saat yang kita ingat hanya Allah. Dalam kejadian apapun yang kita alami, yang kita ingat ini dari Allah, ini ketetapan Allah.
ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Dia harus kita tanamkan di diri. Putuskan hubungan dari makhluk dan Allah artinya tidak menganggap bahwa apa yang kita alami ini gara-gara seseorang, akibat perbuatan seseorang. Bukan. Ya kalau punya keyakinan seperti itu, ya memang enjoy jadi. Masalahnya selama ini kita sering menyalahkan orang lain, sering merasa tersakiti, merasa terzolimi karena kita beranggapan bahwa ini akibat perbuatan seseorang, bukan dari Allah. Utlubni wa a'rid an ghairi. Dekatkan dirimu kepadaku dan berpalinglah dari makhluk selain aku. Memang seharusnya dalam kondisi apapun, baik itu ketika kita bahagia maupun ketika kita sengsara, baik itu ketika kita sehat maupun ketika kita sakit, harusnya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa? Penyakit kita kebanyakan kan begitu. Lagi sehat kok boro-boro ingat sama Allah. Apa terbalik? Begitu kan ya. Lagi sehat kok boro-boro ingat sama Allah. Boro-boro mau zikir, boro-boro mau ngaji, boro-boro mau hadir ke masjid. Lagi sehat. Ya begitu sakit aja. Apalagi udah lagi parah-parahnya mah rasanya dekat sama mati. Udah tuh. Lagi inget-ingetnya. Ntar begitu sehat dikit ya udah. Mau ke masjid kayak kender mulu rasanya. Untuk penyakit kita begitu banyak. Harusnya ya hadis yang ibtadim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihataka qabla saqamika wa faraduka qabla syughlika wa ghinaka qabla faqrika wa syababaka qabla haramika. Itu harusnya dalam semua aktivitas. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Yang kedua, manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Manfaatkan saat kayamu sebelum datang fakirmu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Itu harus memang kita manfaatkan. Mumpung lagi hidup, ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mumpung lagi sehat, ayo kita mendekat kepada Allah. Jangan cuma ntar pas sakit baru. Kemarin lagi pada sehat, boro-boro ngeh sama masjid, boro-boro ngeh sama majlis. Begitu. Apa bener? Lagi ada COVID-19, masjid ditutup dulu, majlis ditutup dulu, baru udah pada kelabakan. Kemarin kemana aja bang? Itu lagi sehat ya, buru-buru mau ingat sama masjid. Karena kan keyakinan di dalam hati kita memang seperti itu harusnya. Kayak dulu Buya sering nyontohin, kalau kita masuk dalam rumah ada anjingnya, jangan pakai anjingnya dimusuhin, kita bawain bau, ya. Deketin aja yang punya rumahnya. Pak, tolong dong anjingnya dulu, diem dulu, saya masuk. Kan dia gitu. Ketika kita mengalami satu kejadian, ya dekatkan aja diri kita kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, tolong angkat penyakit ini dari saya. Tolong hilangkan kesengsaraan ini dari saya. Tolong hilangkan kesusahan ini dari saya. Ya itu. Memang kebanyakan kita ini ingat sama Allahnya, coba dekat sama Allahnya kalau pas lagi kondisi sakit doang, lagi sulit doang. Ntar aja begitu kaya sedikit, sehat sedikit, udah lupa. Lagi sehat, boro-boro mau infak, mau nyantunin yatim, lagi sehat.
lagi kaya boro-boro mau infak, mau nyantuin yatim. Begitu udah sakit baru dah cariin anak yatim apa 50 orang, minta didoain biar sehat. Kemana lagi sehat, kemana aja ulang. Itu penyakit kita begitu banyak kan. Giliran lagi sakit, lagi ngalamin kesulitan baru. Harusnya memang ngomongin tadi, mumpung lagi hidup, ayo kita dekatkan diri kita. Mumpung lagi sehat, ayo kita dekatkan diri kita. Mumpung lagi banyak waktu luang, ayo kita dekatkan diri kita. Mumpung lagi kaya, mumpung lagi masih muda, ayo. Hatta idza tamma hadza laka tammal liqa. Sehingga apabila sempurna hal ini semua pada dirimu, tammal liqa'u, baru sempurnalah pertemuanmu dengan Allah. Jaro ma jaro, akan berlaku apa yang harusnya berlaku. Auha ila abdihi ma auha, Allah akan mewahyukan, memberikan wahyu kepada hambanya seperti apa yang diberikan kepada para rasul. Zalatil hujub, zalatil kadurat, sakanatin nafsu, ja'as sukun, ja'atil alqaf. Zalatil hujubu, akan hilang hijab-hijab dari hatinya. Zalatil kadurat, akan hilang kotoran dari hatinya. Sakanatin nafsu, nafsunya akan tenang. Ja'as sukun, rasa tenang itu akan masuk ke dalam hatinya. Ja'atil alqaf, akan datang ke dalam hatinya kelembutan dari Allah, kasih sayang dari Allah. Kenapa selama ini keyakinan kita masih kurang kepada Allah? Penyebabnya karena hati kita masih terhalangi, sehingga masih ragu terus, masih kagak yakin terus. Ya, salah satu hijabnya ya itu. Kotoran-kotoran di sini yang paling penting memang kotoran-kotoran di hati. Penyakit hati yang 9 itu. Sifat hasad, dengki, kagak senang melihat orang lain bahagia. Yang kedua, sifat kibir, merasa diri kita besar. Yang ketiga, sifat ujub, membanggakan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Yang keempatnya, sifat riya, selalu pengen dilihat orang. Yang kelimanya, sifat sum'ah, selalu pengen didengar orang. Yang keenamnya, hubbul jah, cinta jabatan. Yang ketujuhnya, hubbur riyasah, gila hormat. Gila hormat apa tadi? Gila hormat. Terus yang ke-8-nya, hirs, tergila-gila terhadap sesuatu. Gila main, gila bola, gila perempuan, gila game, main juga namanya itu. Apa, gila mancing, gila jalan-jalan, berbagai macam gila-gila ya. Dan gila-gila yang lainnya. Yang terakhir, koma, selalu ngarepin dibagi. Nah, kalau kita sudah mengikuti tuntunan, sudah yakin bahwa yang terjadi di alam jagat raya ini semuanya ketentuan dari Allah, kehendak Allah,
dan hati kita sudah selalu ingat kepada Allah, maka 9 sifat penyakit hati itu insya Allah akan hilang. Yang pertama misalnya dengki, hasad, gak senang lihat orang lain bahagia. Itu penyebabnya karena memang kita belum sadar, belum yakin bahwa anugerah yang orang itu terima dan apa yang kita terima semuanya memang sudah diatur oleh Allah. Kalau misalnya yang diterima Bang Tony lebih banyak dari apa yang diterima sama Oman, ya itu memang aturan Allah. Nggak pakai dengki ujung-ujungnya. Ya emang jatah dia dari Allah banyakan. Malah kudunya yang ada samperin orangnya, tanya, Bang Tony, sekarang bisa sukses begini apa sih kunci? Kudunya kan punya amalan apa sih? Punya amalan apa? Zikirnya pakai kalimat apa sih? Bacanya berapa ribu sih? Ada toko branding berdua, sama-sama dagangannya, sama-sama jualan, misalnya suduk misalnya, atau misalnya toko pakaian misalnya. Ya kayak di pasar dah, itu kan bisa jadi toko pakaian branding bisa 5 kios, 6 kios. Bahkan bisa jadi satu pasar yang saya tukang pakaian semua. Kalau memang dia yakin bahwa apa yang saya dapatkan ini semuanya memang sudah diatur oleh Allah, ya nggak pakai ini. Kalau misalnya toko sebelah lebih ramai dibanding kita, ya terima aja. Itu memang aturan Allah seperti itu. Nggak bakal tukar. Kibir, merasa besar, itu penyebabnya karena memang kita belum yakin kepada Allah, menganggap bahwa ini semua memang kemampuan kita, kebisaan kita. Itu masalahnya. Kalau kita sudah yakin bahwa yang maha kuasa hanya Allah, yang maha bisa hanya Allah, yang punya kemampuan hanya Allah, nggak bakal timbul seperti itu. Kan sering kita baca, la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau bisa menanamkan keyakinan seperti itu, sifat kibir akan hilang. Idhab ila Fir'aun, pergilah menghadap Fir'aun. Suruh dakwah man, bilangin dulu Fir'aun no. Bukan ngadep Fir'aun, tunduk kepada dia. Ya qalbu irji ila syaitoni wan nafsi wal hawa. Wahai hati, menghadaplah kepada setan, menghadaplah kepada nafsu, menghadaplah kepada hawa yang ada di dalam hati. Tarikhum ilayya, ajak mereka untuk berjalan, ajak mereka untuk mendekat kepadaku. Ihdihim ilayya, tunjukkanlah jalan yang menuju ke arahku bagi mereka. Qul lahu, katakan kepada mereka, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai para pengikutku, wahai para kaum, ikutilah aku, maka akan aku tunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Kalau hawa itu arti sebenarnya keinginan. Ya kan pasti disadari atau tidak disadari, yang namanya manusia pengennya pasti senang-senang, pura-pura. Pengennya pasti poya-poya, jalan-jalan, habisin duit, kagak pulang. Kayak Bang Tony juga, kalau punya duit banyak kok belum tentu ada di sini. Kayak Om Anda, apalagi masih muda, kalau punya duit. Disadari atau tidak disadari, memang manusia di dasarnya pengennya senang-senang. Jarang yang mau susah. Jarang yang mau begini malam-malam duduk silat ngaji. Jangan ikutin kepengenan itu. Bilang
Kalau misalnya keinginan muncul di hati kita untuk senang-senang, ajak, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah. Ngobrol deh gitu ya. Ya, ibaratnya dia lagi ngomelin dirinya sendiri. Balik lagi ke bahasan yang sering dijelasin, bahwa hati manusia ini terbagi dua. Ada bagian akal, ada bagian nafsu. Atau ada hitam, ada putih. Ada yin, ada yang. Ada bagian yang ashabul yamin, ada yang ashabul shimal. Setiap orang punya itu. Makanya orang bener banget ya bisa, sampai jahat banget juga bisa. Tergantung dia ngikutin yang mana. Kalau dia ngikutin akalnya, insya Allah jadi baik. Kalau dia ngikutin nafsunya, ya pasti jadi buruk. Semua orang pasti punya akal dan pasti punya nafsu. Semua orang. Kalau yang punya akal doang, itu malaikat. Yang punya nafsu doang, itu mah binatang. Makanya manusia dikasih dua-duanya, akal juga punya, nafsu juga dikasih. Kalau manusia yang ngikutin akalnya, insya Allah lebih mulia dari malaikat. Dan manusia yang ngikutin nafsunya lebih rendah dan lebih hina dari binatang. Dua-duanya ada. Nah, tugas kita bukan menghilangkan nafsu, tapi ajak nafsu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan diturutin maunya nafsu. Jadi bukan menghilangkan nafsu, tapi melawan nafsu, menundukkan nafsu, mengendalikan nafsu. Ittasil tumman qati' tumma tasil tumma ausil. Sambungkan hatimu kepada Allah, kemudian putuskan hubunganmu dari makhluk. Kemudian sambungkan lagi hatimu dengan makhluk. Kemudian sampaikan makhluk itu kepada Allah. Yang pertama, kita isi hati kita dengan selalu ingat kepada Allah. Paksakan hati kita untuk mengikuti semua tuntunan-tuntunan Allah. Singkirkan makhluk dari hati kita. Baru setelah itu, kalau hati kita sudah terisi penuh dengan Allah, sudah ingat kepada Allah, baru sambungkan lagi kepada makhluk. Dan gak cukup berhenti di situ, ajak orang-orang lain, ajak makhluk-makhluk itu untuk mendekat kepada Allah. Amma anta ya miskinu saufa tanqati'u qawwaka wa takhawunuka wa yahduruka khilanuka wa yujma'u laka baina faqrid dunya wa 'adzabil akhirat. Sedangkan kamu, wahai orang-orang miskin, amma anta ya miskin, sedangkan kamu, wahai orang-orang yang miskin, saufa tanqati'u qawwak, nanti kekuatan yang saat ini kamu bangga-banggakan akan habis. Iya ya, sekarang masih muda, masih gagah, masih gesit. Nanti akan hilang pada saatnya. Baru dah nyesel, baru dah ngomong, saya pengen ngaji, muka ada yang nganterin, pengen jalan dewek, agak kuat badan, udah lemes, udah loyo. Kalau kayak babe kali udah tua, dia masih seger badannya. Makanya mumpung masih muda, ayo, masih gagah, ayo kita isi waktu kita dengan perbuatan taat, dengan terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa takhawunuka, dan akan hilang kepura-puraanmu. Wa yahjuruka khilanuka, dan kawan-kawanmu akan pergi meninggalkanmu.
Itu kok pakai kalimat miskin itu? Kenapa nggak pakai manusia gitu? Ya miskin. Apa? Maksudnya orang jahil gitu. Bukan miskin, kagak punya apa-apa udah. Kekuatan kagak punya, temen udah kagak punya, miskin. Ya kan tadi dia pengen berangkat ngaji sendiri udah kagak kuat melangkah, naik motor udah kagak awas. Pengen ada temen yang nyamper, kagak ada yang nyamper, miskin dia. Kayak orang yang kagak punya bini, miskin begitu. Pengen masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri, miskin ya nggak punya apa-apa. Wa yujma'u laka baina faqrid dunya wa 'adzabil akhirah. Akan digabungkan pada dirimu antara fakir selama di dunia dan siksaan ketika di akhirat. Udah di dunianya fakir, di akhirat disiksa. Orang sengsara apa itu? Taktil kubro, kamu akan masuk ke dalam kubur. Yadhiqu 'alaika hatta takhtalifa adla'uka wa yukhrisuka an mujawabati munkarin wa nakir. Kubur itu akan terasa sempit bagimu sehingga semua persendianmu, semua tulang rusukmu akan patah. Wa yukhrisuka an jawabati munkarin wa nakir, dan membuat kamu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya harusnya momen-momen seperti ini, yang lagi ada wabah seperti ini, menjadi momen titik balik. Kalau kemarin kita masih suka membuang-buang waktu kita, menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan usia kita, ayo mulai sekarang kita perbaiki, kita isi dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung masih dikasih waktu buat tobat. Jangan sampai kita jadi orang fakir di dunia, selanjutnya ya disiksa di akhirat. Jangan sampai seperti itu. Tu'dabu fi qabrika wa yuftahu laka babun minan nar. Kamu akan disiksa di dalam kuburmu dan akan dibukakan untukmu satu pintu dari neraka. Kamu akan disiksa di dalam kuburmu dan kamu akan dibukakan satu pintu dari neraka. Ya'tika 'adzabuha wa samumuha. Akan datang kepadamu siksaan-siksaan dari neraka dan aroma panas dari neraka. Aroma ya, rasa panas. Apa itu? Hawa. Maka akan datang kepadamu siksaan-siksaan dari neraka dan hawa panas neraka. Ya qaumana ahsinul adaba fi hadhihi dar. Yaslamu dinukum wa zahirukum wa batinukum hatta taqoma baina yadayhi hina ini. Wahai para kaumku,
Perbaguslah adabmu selama di alam dunia ini. Pasti agamamu akan selamat. Zohir batinmu akan selamat. Hatta taqoma baina yadayhi, sehingga kamu berdiri di hadapannya. Ayatnya jelas. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Dan orang yang bisa selamat, orang yang ketika berhadapan Allah dianggap membawa hati yang selamat, hanya orang yang menerapkan adab yang baik ketika menjalani kehidupan di dunia. Ya tadi tuh, apa yang diatur oleh Allah kita ikutin, jangan melawan. Ketentuan dan ketetapan dari Allah kita terima, jangan ditolak. Ketika ngalamin kebahagiaan kita syukuri, ngalamin kesengsaraan kita sabar. Itu namanya memperbaiki adab kita selama di dunia. Hina idin yuzalul hijabu an ainika wa an fika wa an udunaika wa yulaqqimuka wa yaziduka quwwatan ila quwwati wa basiratan ila basirati umran ila umrin baqaan ila baqain rizqan ila rizqi. Pada saat itu akan dihilangkan hijab-hijab dari kedua matamu. Yuzalul hijabu an ainika, akan dihilangkan hijab-hijab dari kedua matamu. Wa an fika, dan dari mulutmu. Wa an udunaika, dan dari kedua telingamu. Wa yulaqqimuka, dan Allah akan menyuapkan anugerahnya untukmu. Wa yaziduka quwwatan ila quwwatin, dan akan Allah tambahkan kekuatanmu sedikit demi sedikit. Wa basiratan ila basiratin, dan Allah perkuat basirahmu sedikit demi sedikit. Umran ila umrin, akan Allah tambahkan umurmu sedikit demi sedikit. Baqaan ila baqain, dan Allah akan membuat kamu menjadi makhluk yang kekal. Rizqan ila rizkin, dan Allah akan menambahkan rizkimu sedikit demi sedikit. Maksudnya begini, orang yang panjang umur bukan berarti usianya panjang, bukan berarti hidupnya sampai 100 tahun, 200 tahun, bukan. Orang yang panjang umur adalah orang yang meskipun orangnya sudah meninggal dunia, kebaikan-kebaikannya masih dikenang oleh orang lain, jasanya masih dikenang. Bang Tony semasa hidupnya baik, jumlah orang yang disuruh diangkat. Jadi kebaikannya selalu diingat oleh orang lain. Itu orang yang panjang umur. Bahkan sampai ada yang dijadikan nama jalan untuk mengabadikan kebaikan-kebaikan. Bukan usianya panjang, bukan. Ya bisa jadi juga ditambah lewat situ panjang umur. Tapi yang paling penting mah itu kebaikannya diingat. Buat apa umur panjang tapi yang diingat kejahatannya doang? Makanya kalimat selanjutnya baqaan ila baqain, dibikin kekal. Ya tetap dianya mau udah meninggal tapi namanya kekal. Ya kan, ya contoh paling gampangnya kayak Rasul ya. Padahal jaraknya sama kita udah berapa ratus tahun. Tapi sampai sekarang ajarannya masih kita ingat, masih kita
pelajari ajaran-ajaran. Namanya dibikin kekal. Boro-boro sampai dibikin lama begitu, baru meninggal seminggu aja udah pada lupa. Kagak ada yang rasa kangen pisan. Apalagi yang begitu dia meninggal pada surat mah, alhamdulillah, Oman meninggal. Kampung aman begitu. Contoh barang-barang. Yushkaru sa'yuka. Perjalanan hidupmu akan dikenang dengan baik. Wa yuhmadu husnu adabika. Dan akan dipuji kebaikan adabmu. Yusammika syakiron ba'da an sammaka sabiron. Orang-orang akan menyebutmu sebagai orang yang bersyukur setelah sebelumnya kamu disebut orang yang bersabar. Aqilan, yang berakal, dinan, yang beragama. Yughayyiru alaika, Allah akan merubah hidupmu, perjalanan hidup. Ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada satu kaum sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu. Jadi intinya satu ya. Ayo kita gunakan waktu kita, mumpung masih diberikan nikmat hidup, mumpung masih diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan kekayaan, mumpung masih diberikan banyak waktu luang, mumpung masih muda, masih dikasih badan yang gagah, kita gunakan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus melakukan perbuatan taat kepada Allah. Akhlaqus su'i wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.